saudara-saudara, selamat datang lagi di channelnya ATA Team. Kemarin saya sudah upload tentang bagaimana caranya membuang uang dengan efektif. Karena membuang uang juga kita harus efektif. Nah, bagi Anda yang belum nonton, silahkan nonton video-video yang kemarin. Saya anjurkan Anda untuk menonton dulu video itu sebelum melanjut ke ini. Dan video-video yang dulu-dulunya itu banyak sekali yang sudah saya upload, silahkan Anda tonton. Video yang kemarin saya membahas tentang bagaimana caranya membuang uang dengan efektif. Nah, saya akan pasang di atas ini kartunya, Anda tinggal klik ya. Nanti setelah ini boleh Anda nonton yang itu. Nah, dan di video-video belakangnya itu yang dulu-dulu saya membahas bagaimana caranya bukan membuang uang, tapi bagaimana caranya mendapatkan uang, bagaimana sistem usaha, bagaimana manajemen usaha dan lain sebagainya. Itu saya sudah upload banyak sekali, mungkin lebih dari 150 video. Anda tinggal pilih-pilih sendiri, tinggal pilih sesuai kebutuhan Anda. Anda pengen judul yang mana, silahkan klik, silahkan tonton, dan jangan lupa juga komen ya. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan loncengnya juga biar ada pemberitahuan notifikasinya. Nah, sebelum membahas ke bahasan topik yang akan saya bahas hari ini, mari kita back dulu ke belakang, bahwa di tahun-tahun kemarin, yaitu tahun 2020, tentunya kita sudah pada tahu, khususnya di bulan Maret, itu adalah terjadinya awal mula terjadi corona di Indonesia. Awal mula terjadi datangnya corona itu bulan Maret tahun 2020. Tentunya tanggalnya itu tanggal 2 tepatnya. Dan hari ini sudah lebih dari tanggal 2. Jadi otomatis dari Maret ke Maret tanggal 2 itu sudah setahun, dan nyatanya ini kita sudah lebih dari setahun. Nah, di sini di Indonesia ini masih terus corona ini masih terus berjalan. Corona ini masih terus meningkat. Bahkan di suatu kota-kota yang lain itu sering terjadi lockdown, sering terjadi PSBB. Karena apa? Karena untuk menekan pertumbuhan corona supaya tidak menyebar begitu luas. Nah, dampaknya apa? Dampaknya mungkin kita sudah tahu sendiri bahwa dampak dari corona itu ada tiga faktor diantaranya. Di antaranya dampak dari corona ini yang pertama menyerang faktor ekonomi. Jelas sekali ekonomi itu terserang. Banyak sekali orang yang pusing tentang ekonomi. Banyak sekali orang yang pusing tentang makan, yang pusing tentang uang, itu sudah jelas. Dan yang paling parah lagi, bukan hanya ekonomi, corona ini menyerang tentang faktor kesehatan. Bukan hanya sakit yang dirasakan setelah terserang corona, tapi ancaman yang paling terbesar yaitu bisa meninggal dunia. Bagi yang meninggal dunia karena dampak corona, ya mudah-mudahan yang ditinggalkannya mudah-mudahan diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan yang meninggalnya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Tuhan kalian semuanya. Oke. Selanjutnya dampak dari corona ini tentang yang sangat memprihatinkan, bukan yang sangat sedih, bagi saya itu sedih, yaitu kena ke faktor pendidikan. Dulu zaman kita kalau mau sekolah itu tinggal sekolah aja. Dulu kita justru kebalik. Dulu kalau kita sering sekolah tuh bahkan kita tuh pengen malas gitu, pengen minggat gitu sekolah itu. Nah, sekarang generasi kita, anak-anak kita malah sekarang susah sekolah. Baik itu SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan TK pun sekarang sudah susah untuk sekolah. Karena apa? Karena ada gangguan COVID-19. Nah, di sini orang tua
dituntut untuk berpikir bagaimana caranya bisa mensejahterakan anak-anak kita. Ya tentunya kita mengajarkan sendiri anak kita supaya tidak ketinggalan, supaya pintar. Itu tentang faktor pendidikan, kita bisa atasin sendiri. Faktor ekonomi, semua orang pun berusaha, semua orang pun berjuang. Bagaimana caranya ekonomi ini selalu berjalan, tidak tumbang. Yang tumbang pun selalu berusaha untuk bangkit lagi. Nah, itu diantaranya. Yang mau saya bahas di topik kali ini, bagaimana caranya supaya kita bisa kuat di ketahanan pangan. Ya, bisa kuat di ketahanan pangan. Dalam arti ketahanan pangan ini harus kuat, dan ini ada sistemnya, dan ini ada caranya. Bagaimana caranya supaya ketahanan kuat? Simak penjelasannya setelah yang berikut ini. Ketahanan pangan di sini adalah kita mempunyai cadangan makanan. Ingat, kita mempunyai cadangan makanan. Dalam arti kita punya stok makanan. Tentunya makanan yang tidak mudah basi ya. Kalau yang mudah basi tidak usah disetok. Seperti roti, seperti nasi yang sudah matang, itu jangan disetok. Karena itu susah untuk dimasukkan ke freezer, ke kulkas. Bisa saja, tapi rasanya itu sangat tidak enak ya. Nah, yang saya anjurkan, kita harus bisa menyetok makanan yang bisa tahan lama. Contoh seperti kita menimbun atau menyetok padi. Dan tentunya padi yang kita simpan ini tentunya harus jelas kualitasnya. Dalam arti proses penjemuran itu harus benar-benar kering. Karena kalau menjemurnya tidak kering sembarangan, itu akan mudah tumbuh, nanti tumbuh jadi padi lagi gitu, jadi pohon padi. Makanya di situ kita harus punya proses pengeringan yang maksimal. Nah, itu diantaranya. Yang keduanya, tahap yang kedua, kita harus bisa menyimpan makanan yang tahan lama. Jadi kita memakai cara fermentasi. Jadi makanan itu difermentasi, diawetkan. Seperti kalau ikan diasin, seperti kalau jagung misalnya digiling misalnya, terus difermentasikan, dan makanan-makanan yang lainnya. Tentunya minuman juga bisa dijadikan fermentasi. Karena pengolahan fermentasi ini bisa bertahan sangat lama, bahkan bisa tahunan. Nah, terus di mana celahnya? Di mana celahnya kita supaya bisa menimbun? Karena banyak sekali orang petani dia tidak punya beras. Loh, kok bisa? Ya bisa, karena berasnya hasil panennya itu dijual, makanya dia tidak punya beras. Kadang dijual separuh, dipakai separuh, dan cadangan itu kadang kurang dari panen ke panen. Nah, bukan seperti itu. Jadi bagi Anda yang petani, jangan bersenang diri dulu bahwa Anda punya cadangan pangan yang cukup. Justru di sini nanti ke depannya, di saat ekonomi ini semakin bergejolak, susah untuk bangkit, dan kita tidak tahu corona ini mau sampai kapan. Coba Anda pikirkan, mau sampai kapan corona ini? Karena corona ini bersifat rahasia, tidak tahu, tidak ada yang bisa memprediksi bahwa selesainya corona ini tahun sekian, itu tidak ada. Ya, kalau perakiraan cuaca itu ada yang memprediksinya, tapi corona itu belum ada. Nah, makanya di sini kita makanya di sini kita untuk bisa hidup
kelangsungan hidup kita dan generasi kita, tentunya kita harus punya cadangan makanan yang bersifat lama dan jangka panjang. Lamanya ya setahun, 6 bulan itu lama lah. Jangka panjangnya setahun atau 2 tahun. Nah, bagaimana untuk supaya kita punya cadangan makanan setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun ke depan? Tentunya kita harus bisa menyimpan benih-benih makanan. Contoh padi, benih kacang-kacangan, benih jagung-jagungan, itu perlu disimpan. Itu penting sekali. Dan ini video ini untuk mengingatkan Anda aja, karena di kemudian hari kita tidak tahu akan bagaimana dunia ini, karena di mana-mana itu sudah berperang. Otomatis ekonomi sudah guncang, tiap negara sudah perang, makan susah. Bagaimana nanti ceritanya, makan pun susah. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan bagi Anda harus sedia payung sebelum hujan, karena kedepannya kita tidak tahu. Orang yang bisa mandiri dan orang yang kuat itu adalah orang yang punya ketahanan pangan yang kuat. Oke, mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa share ke teman-teman Anda ya. Oke, terima kasih. Salam dari saya, AA Teatif.